Salam Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Lidatul Wakida, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Klaten. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan tugas ruang kolaborasi modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi pendidikan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu siapa saja yang telah berperan dalam praktik coaching pada hari ini. Yang pertama ada Bapak Budi Herianto selaku fasilitator saya. Yang kedua ada Ibu Parjiati selaku pengajar praktik saya. Dan saya sendiri sebagai coach bersama rekan saya Ibu Sri Chandra Dewi sebagai coach. Selamat menyaksikan. Mulai ya Mbak Dewi ya. Nggih. Oke, saya jadi coachnya dulu nggih. Nggih. Baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, pada kesempatan kali ini kami berdua akan melaksanakan praktik coaching yang mana saya sendiri sebagai coach yaitu Lidatul Wakidah dan coach saya yaitu Ibu Sri Chandra Dewi. Baik Ibu Sri Chandra Dewi, jika boleh tahu apa tujuan Ibu menemui saya? Terima kasih Bu Lidatul atas waktunya sudah mau membantu saya. Di sini saya akan sedikit terjadi permasalahan terkait dengan semester awal 2 ini. Saya bingung sekali Bu dengan P5 saya, proyek Pancasila saya yang nantinya saya angkat semacam itu Bu. Oh, nggih. Jika boleh saya tahu, ukuran dari keberhasilan P5 yang akan Ibu angkat itu apa Ibu? Yang pertama terkait dengan temanya itu sudah sesuai dengan kehidupan anak-anak masa sekarang yang sesuai dengan lingkungan sekolah saya terutama. Kemudian P5 yang saya akan angkat itu nantinya bisa berimbas dan bisa mengena kepada siswa saya semacam itu Bu Lidatul. Oh, nggih. Jika boleh tahu nggih Bu, dari skala 1 sampai 10 P5 yang sudah Ibu Dewi laksanakan ini berada di posisi mana dan pencapaiannya ingin berapa skalanya? Kalau saya sendiri karena memang masih walaupun semester kemarin sudah melaksanakan, tapi saya merasa bahwa saya itu masih berada di posisi 7, Bu, belum maksimal semacam itu. Oh, begitu, nggih. Jika menurut Ibu seperti itu, apakah Bu Dewi sudah tahu faktor-faktor apa saja yang mengakibatkan P5 yang Ibu Dewi laksanakan itu belum bisa maksimal? Ada faktor dari luar sebenarnya Bu, karena di sini saya berasal dari anak-anak yang ber-40 yang notabene latar belakangnya berbeda-beda dan saya akan mengangkat tema yang nantinya ber-40 ini bisa terimbas kepada siswa itu semacam itu nantinya bisa terlaksana dengan baik P5 saya semacam itu. Jadi faktor yang terkendala pertama itu adalah jumlah siswa saya yang begitu besar. Nggih. Nggih, oke baik. Tadi Ibu sudah menceritakan ada faktor dari intern sendiri yaitu karena jumlah siswanya yang terlalu banyak, ngoten nggih. Nah, selain faktor itu, apakah ada hambatan lain yang Bu Dewi rasakan selama pelaksanaan P5 itu? Kalau hambatan tersendiri tidak terlalu berat sih Bu, maksudnya dalam artian kalau saya dalam berkolaborasi dengan karena P5 ini kan terutama sangat membutuhkan kerjasama dengan wali ya Bu, karena orang tua dilibatkan dalam P5 jadi komunikasi saya dengan wali itu sudah insya Allah baik. Kemudian terkait dengan karena tahun ini adalah tahun pertama juga, jadi hambatannya itu dalam hal bagaimana saya nanti bisa di sama kelas 4 itu bisa saling sinergi karena yang Sinergi, baru mengamalkan
baru melaksanakan P5 itu baru 2 kelas Ibu, 1 dan 4. Jadi bisa bersinergi itu terjadi sedikit-sedikit hambatan yang terjadi semacam itu Bu. Oh, bagus. Sudah saya tangkap ya ada faktor dan hambatan yang Bu Dewi rasakan. Kemudian selain tadi ada hambatan dan faktor, kekuatan apa Ibu yang Bu Dewi pasti yakini kalau P5 ini akan berhasil? Kekuatan apa Ya, Ibu yang Ibu rasakan? kalau kekuatan saya sendiri, komitmen saya sendiri dalam hal komitmen saya dalam mengembangkan IKM ini sendiri sesuai dengan program GIPING ya, di mana anak-anak nantinya bisa bahagia dalam melaksanakan P5 semacam itu. Jadi saya mempunyai modal untuk menuntun anak kepada menjadi anak-anak yang lebih bahagia. Selain itu, support dari kepala sekolah saya sendiri walaupun mengampu sangat-sangat mensupport sekali terhadap proyek-proyek apa yang akan saya tampilkan dalam kegiatan P5 saya. Jadi setiap kali saya ada kegiatan, saya menyampaikan kepada kepala sekolah itu sangat mendukung sekali, Bu. Terutama juga teman-teman itu juga terkadang saya meminta saran yang berarti bagi saya terkait dengan P5 yang akan saya laksanakan. Respon dari teman-teman itu sangat responsif. Jadi nantinya bisa sangat menjadi kekuatan saya semacam itu. Oke, bagus. Nah, kemudian untuk kedepannya Bu Dewi sudah memiliki langkah-langkah yang akan Bu Dewi laksanakan agar P5 yang Bu Dewi rencanakan itu dapat tercapai sesuai dengan skala yang Bu Dewi inginkan tadi. Kalau saya sendiri yang pertama, karena yang di sini tahun pertama juga, walaupun 1 semester kemarin, saya lebih menyolidkan sendiri dengan guru kelas 4. Karena di sini nantinya saya selain dengan guru kelas 4, guru mapel juga saya libatkan dalam P5 saya. Jadi saya berkoordinasi lebih matang lagi selama mungkin beberapa hari yang akan datang akan saya berikan sedikit komunikasi dan sharing dengan teman-teman saya yang berkaitan dengan proyek yang akan saya sampaikan. Semacam itu langkah yang pertama. Itu, Bu. Oke. Itu nggih. Dari langkah-langkah tersebut, apakah ada strategi lain Ibu agar bisa tercapai sesuai skala yang Ibu inginkan? Kalau strategi lain kemungkinan saya juga meminta untuk agar nantinya tepat sasaran P5 saya juga sedikit memberikan andil kepada wali murid maupun orang tua siswa dalam hal ini ikut andil dalam memberikan urun rembuk nih Bu, karena nantinya juga saya meminta bantuan dari wali, jadi ada sedikit pertemuan juga dengan wali yang kemudian bisa memunculkan ide-ide baru bagi saya karena mungkin sharing ide itu sangat berarti bagi saya semacam itu Bu. Iya. Untuk jangka waktu Bu Dewi, bagaimana untuk jangka waktu pembiasaan P5 agar tercapai? Apakah Bu Dewi ada jangka waktunya tertentu atau biarkan mengalir begitu saja, begitu Bu? Kalau target waktu kebetulan kalau P5 itu kan 1 semester ya Bu. Untuk jangka pendek yang saya sampaikan nantinya yang paling pertama itu adalah jangka waktu untuk membuat modul project dulu. Modul projectnya kalau sudah terselesaikan dalam waktu seminggu ini, nantinya bisa terrealisasi, kita bisa atur waktu, atur eksekusi untuk melaksanakan P5 saya, misalkan 2 minggu sekali kita P5 mengimplementasikan kegiatan-kegiatan P5 saya, semacam itu. Jadi jangka pendeknya terciptanya modul project yang benar-benar bisa terrealisasi di SD saya dan berimbas kepada siswa, semacam itu Bu. Oke, bagus. Kemudian, jika nanti tadi ada langkah-langkah yang sudah Bu Dewi atur, sudah Bu Dewi rencanakan, jika terjadi gangguan, bagaimana cara Bu Dewi akan mengatasi gangguan di tengah-tengah langkah-langkah Bu Dewi tadi dalam mencapai P5? Kalau menurut saya pribadi, kalau mengalami gangguan, yang pertama saya konsultasikan adalah saya merefleksikan diri saya dulu, apakah gangguan itu berasal dari mana sebenarnya. Kemudian saya memperbaiki permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan P5 saya itu berada di mana, akan saya perbaiki kembali. Kalau misalkan saya tidak bisa melaksanakan gangguan tersendiri, mengatasi gangguan saya tersendiri, saya mungkin minta bantuan, bisa jadi kepala sekolah, mungkin guru-guru yang lain yang walaupun belum melaksanakan P5 mungkin juga sudah punya gambaran semacam itu Bu.
Nggih. Jadi nanti Bu Dewi akan merangkul nggih, merangkul teman sejawat, mungkin juga ada tambahan wali murid agar P5 Bu Dewi bisa terlaksanakan di rumah sebagai pembiasaan dan kepala sekolah. Nah, setelah ini bagaimana tindak lanjut Bu Dewi setelah melaksanakan pertemuan dengan saya dengan sharing seperti ini? Apakah Bu Dewi ada langkah selanjutnya? Bagaimana begitu? Langkah terdekat saya akan berkoordinasi dengan teman-teman saya yang ada di satu SD dan kemudian membuat undangan, Bu. Undangan untuk mendatangkan wali murid untuk melaksanakan P5 itu sendiri dan memohon kerjasamanya agar melaksanakan dan mendukung program sekolahan lebih baik lagi. Makatan. Oke, baik nggih, Bu Dewi. Saya sudah mendengarkan tadi Bu Dewi permasalahannya apa, kemudian langkah-langkah Bu Dewi sudah Bu Dewi jelaskan dari awal sampai akhir, kemudian eh, Bu Dewi juga sudah akan melaksanakan ini nggih, jika ada gangguan Bu Dewi sudah tahu nanti solusinya seperti apa. Nah, dari pertemuan ini saya mendukung penuh langkah-langkah yang akan Bu Dewi laksanakan tadi. Dan untuk selanjutnya nanti jika ada permasalahan yang sekiranya Bu Dewi perlu kita sharing, insya Allah saya siap untuk membantu dan mendengarkan Bu Dewi untuk penyelesaian dan pencapaian P5 yang Bu Dewi laksanakan nantinya. Terima kasih Bu Lidatul atas kesempatan hari ini kita bisa sharing-sharing semacam ini. Baiklah Bu Dewi, begini nggih. Setelah melakukan pertemuan ini, saya sebagai coach tadi sudah saya simpulkan nggih bahwa saya mendukung penuh apa yang menjadi program Bu Dewi dalam P5 tersebut. Untuk selanjutnya kepada Bu Dewi sebagai coach, saya meminta umpan balik dari pertemuan ini. Nggih, bagaimana umpan balik panjenengan terhadap saya dan langkah-langkah ke depannya. Monggo silakan Bu Dewi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Bu Lida. Saya sedikit memberikan umpan balik terhadap proses coaching hari ini. Dari proses coaching dari Bu Lida itu sangat mantap sekali dengan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya berbobot karena di sini bisa menggali potensi-potensi saya terkait dengan P5 yang akan nantinya saya akan laksanakan dan program-program saya dan bagaimana menghadapi kendala-kendala yang saya alami semacam itu. Dan perhatian penuh dari Bu Lidatul kepada saya itu memberikan istilahnya klik tersendiri. Jadi saya bisa nyaman, bisa mengeluarkan apa yang menjadi unek-unek saya semacam itu. Bu Lida sangat aktif sekali mendengarkan apa yang saya curhatkan di sini dan sudah memberikan kehadiran penuhnya dalam hal ini dalam proses coaching ini. Terima kasih Bu Lidatul, sekian. Terima kasih juga Ibu Dewi. Sekian kami akhiri simulasi coaching pada siang hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksinya. Oh iya, umpan balik. Oh ya, refleksinya sudah saya sampaikan tadi, Mbak. Refleksi coach tadi kan refleksinya setelah melakukan pertemuan ini, saya sebagai coach, bla 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 tadi. Terus untuk selanjutnya, umpan balik coach sudah tadi saya catat Mbak di sini. Terima kasih. Saya hentikan rekamannya, nggih. Oke.